Halo everyone, kembali bersama saya Tias Cipta. Hari ini kita belajar bersama mengenai kisah hidup Bernard Arnault. Bernard Arnault merupakan Chairman dan CEO LVMH. LVMH merupakan grup yang mana di dalamnya ada banyak perusahaan-perusahaan yang berfokus pada barang mewah dan lain sebagainya. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam grup LVMH tersebut. Nah, beliau merupakan Chairman dan CEO dari LVMH. Bagaimana sih kisah hidup dari seorang Bernard Arnault? Bernard Arnault mengambil kuliah dalam jurusan teknik. Ayah dari Bernard Arnault merupakan pemilik perusahaan teknik sipil. Setelah lulus kuliah, Bernard Arnault bergabung dengan perusahaan ayahnya. Beliau berhasil meyakinkan ayahnya untuk melikuidasi divisi konstruksi dan mengubah fokus perusahaan menjadi real estate. Dan akhirnya beliau dipercayakan untuk menjadi direktur pengembangan perusahaan ayahnya. Setelah beberapa lama, beliau diangkat menjadi CEO atau Chief Executive Officer dari perusahaan tersebut. Setelah beberapa lama, beliau diangkat menjadi Presiden Direktur perusahaan tersebut. Kemudian beliau mulai fokus ke dalam bidang barang-barang mewah, mengembangkan perusahaannya ke dalam bidang barang-barang mewah. Sebagai contohnya, beliau mengakuisisi grup yang menaungi Christian Dior dan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan selain itu, 4 tahun kemudian, beliau juga membeli saham dalam jumlah yang sangat besar, membeli saham grup LVMH. Dan tahun lalu, tahun 2019, beliau sudah menandatangani akta jual beli perusahaan Tiffany & Co, perusahaan perhiasan yang sangat luar biasa, perusahaan perhiasan yang sangat berhasil ya, Tiffany & Co. Beliau tahun lalu sudah menandatangani akta jual beli. Beliau beli dengan harga kurang lebih, kalau kita kursan ke dalam rupiah, kurang lebih sekitar 225 triliun rupiah. Wow, luar biasa sekali ya. Beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi kita semua. Apa saja yang dapat kita pelajari dari seorang Bernard Arnault? Tentunya ada banyak sekali yang dapat kita pelajari dari kisah hidup beliau. Sebagai contohnya, satu, kita dapat belajar mengenai brand. Kita harus fokus kepada brand perusahaan, kita harus fokus kepada brand perusahaan kita. Produk atau jasa yang kita tawarkan kepada orang lain, kepada customer, ataupun prospectus customer tersebut harus memiliki brand yang kuat, harus memiliki brand yang benar-benar kuat, yang dapat membuat orang tertarik pada saat mendengar nama brand tersebut. Sebagai contohnya LV. Wah, keren sekali ya, itu brand itu sangat luar biasa. Brand Louis Vuitton dapat membuat orang pengen untuk membeli produk tersebut karena dapat meningkatkan gengsi dan juga dapat membuat orang menjadi lebih percaya diri, dan juga dapat membuat orang merasa memiliki nilai tambah dan membuat orang merasa bahwa dirinya berhasil mengachieve atau mencapai sesuatu pencapaian dalam hidupnya dengan membeli produk LV sebagai contohnya. Nah, bagaimana kita menciptakan produk atau jasa apapun itu yang dapat membuat customer pengen, benar-benar ingin untuk memilikinya, benar-benar merasa butuh banget nih, benar-benar merasa harus banget nih, kudu banget nih untuk memiliki produknya kita, untuk memiliki produk atau jasa yang kita tawarkan apapun itu. Bagaimana caranya kita membuat suatu brand yang benar-benar dapat membuat customer pengen banget untuk beli produk atau jasa kita, yang membuat gengsinya terangkat, yang membuat mereka benar-benar pengen banget untuk beli produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, gimana caranya kita membangun brand seperti itu? Itu yang dapat kita pelajari dari seorang Bernard Arnault. Dan selain itu, yang dapat kita pelajari dari seorang Bernard Arnault adalah yang kedua, memberikan produk yang berkualitas kepada customer maupun prospectus customer. Bagaimana caranya agar kita dapat memberikan produk yang sangat-sangat berkualitas, produk yang kualitasnya bagus, bahannya bagus, dan juga sangat berkualitas kepada customer ataupun prospectus customer kita. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita dapat memberikan service yang brilliant, service yang perfect kepada customer kita. Itu dapat kita pelajari dari Bernard Arnault, di mana semua produk-produk perusahaannya memberikan pelayanannya itu sangat luar biasa gitu kepada customer maupun kepada prospectus customernya. Itu dapat kita pelajari dari seorang Bernard Arnault. Dan yang keempat, kita dapat belajar dari sosok Bernard Arnault mengenai mengeksekusi ide. Bagaimana ia punya ide-ide yang banyak, ia punya ide-ide yang brilian, dan dia mengeksekusinya gitu. Dia tidak hanya berdiam diri saja, tapi dia eksekusi ide tersebut.
Dari pas awal dia sudah mengeksekusi idenya dengan dia sampaikan kepada ayahnya. Kemudian dia juga mengeksekusi idenya dengan merambah ke bidang bisnis barang mewah. Itu semua dia eksekusi idenya. Dan yang kelima, memiliki visi atau memiliki impian atau memiliki goal yang tajam yang harus tercapai dalam hidupnya. Itu yang dapat kita pelajari dari seorang Bernard Arnault. Beliau memiliki fokus jangka panjang, dapat melihat gambaran sampai ke depan. Bahkan dia dapat berpikir, oh kita harus fokus ke real estate sekarang, kita sebaiknya fokus ke bisnis barang mewah sekarang, begitu. Dan dia benar-benar fokus. Dan yang keenam, kita dapat pelajari mengenai cara untuk mengetahui timing yang tepat, karena beliau benar-benar mengetahui timing yang tepat. Kapan saatnya untuk mengubah fokus perusahaan menjadi real estate, kapan saatnya untuk mengubah fokus perusahaan merambah atau memasuki bidang bisnis barang mewah. Beliau benar-benar tahu timing yang tepat, dan itu yang dapat benar-benar kita pelajari dari seorang Bernard Arnault. Yang ketujuh, Bernard Arnault sabar. Pada saat dia merasa timingnya belum tepat, dia tidak masuk ke dalam bidang tersebut. Tapi pada saat dia merasa ini saat yang tepat untuk merambah ke bisnis barang mewah, maka Bernard Arnault masuk ke dalam bisnis tersebut. Melakukan akuisisi perusahaan, melakukan pembelian perusahaan, seperti itu contohnya. Dan yang kedelapan yang dapat kita pelajari dari seorang Bernard Arnault adalah tidak mudah puas. Beliau adalah pribadi yang tidak mudah puas. Pada saat sudah mencapai suatu pencapaian, beliau ingin lebih. Pada saat sudah mencapai suatu pencapaian, beliau ingin lebih. Nah, itu yang harus kita miliki kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses. Nah, kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses, kita harus tidak mudah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Karena itu, maka kita akan dapat berhasil. Oke, that's all for today. Thank you so much everyone for watching. Jika kita ingin lebih belajar mengenai 10 cara sukses menggapai impian, dimana sih yang harus kita lakukan agar kita dapat sukses menggapai impian apapun itu dalam hidup kita, dan bahkan lebih daripada apa yang kita impikan, kita bisa nonton link ini ya teman-teman, 10 cara sukses menggapai impian. Oke, that's all for today. Thank you so much everyone for watching. Please like, subscribe, tekan tombol loncengnya, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Teman-teman juga bisa komen mengenai apa aja sih yang teman-teman pelajarin dari kisah hidup seorang Bernard Arnault. Apa aja poin-poin yang dapat teman-teman pelajarin mengenai kisah hidup dari seorang Bernard Arnault, di luar dari 8 hal yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, teman-teman bisa komen di bawah. Thank you so much everyone. See you.